Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Selamat pagi pula ayah bunda yang terhormat. Bertemu kembali dengan saya Abdul Istifa. Pada pagi hari ini Bulis akan menjelaskan materi yang sudah kemarin saya kirim ke anak-anak mengenai kata tanya. Kata tanya apa, siapa, kapan, berapa, mana, bagaimana, dan mengapa. Materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran darurat COVID-19 secara daring Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Nganjuk kelas 5 tema 2 subtema 1. Apabila hari yang kulalui tidak disertai penambahan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, matahari yang terbit di hari itu tidak membawa keberkahan bagimu. Al-Hadis. Anak-anakku, marilah pembelajaran di pagi hari ini kita mulai dengan bacaan Ummul Quran, di mana agar kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Saya ulangi, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Kata tanya bisa terdiri atas apa, siapa, kapan, berapa, mana, bagaimana, dan mengapa. Langsung saja akan saya bahas tentang kata tanya apa. Kata tanya apa dapat berada di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Kata tanya apa untuk menanyakan suatu benda, atau menanyakan keadaan, atau untuk menanyakan perbuatan. Berikut contohnya. Tanaman hias yang ada di kebun bungamu. Tanaman hias apa yang ada di kebun bungamu? Jawabannya mawar, melati, anggrek. Nah, kata tanya apa ini berada di tengah kalimat. Kemudian kata tanya yang berada di awal kalimat, apa yang membuatmu malas belajar, nak? Nah, ini adalah untuk menanyakan keadaan, dan kata tanya apa ini berada di awal kalimat. Jawabannya keadaanmu bagaimana? Saya capek, Bu, atau keadaan yang bagaimana begitu. Kemudian ini kata tanya yang berada di akhir kalimat. Sejak tadi kamu mengerjakan apa? Nah, jawabannya menyapu, belajar, bermain. Ini adalah untuk menanyakan perbuatan. Kata tanya ini berada di akhir kalimat. Ya. Anak-anakku nanti bisa membuat lagi kata tanya yang lainnya yang berada di awal atau di tengah ataupun di akhir kalimat. Kemudian kita lanjutkan kata tanya siapa. Kata tanya siapa antara lain digunakan untuk menanyakan Tuhan, untuk menanyakan malaikat, untuk menanyakan manusia, atau untuk menanyakan dewa-dewi. Ya. Contoh, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Kemudian jawabannya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata tanya ini untuk menanyakan Tuhan. Kemudian ada lagi, siapa guru kelas 5-mu sekarang? Jawabannya Pak Atok. Nah, ini adalah untuk menanyakan manusia. Begitu ya. Kemudian anak-anak nanti juga membuat kata tanya siapa, ya, untuk menanyakan Tuhan, untuk menanyakan manusia, atau untuk menanyakan dewa-dewi yang lainnya. Kemudian saya teruskan kata tanya kapan. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu datang? Jawabannya pasti waktu. Tadi malam, tadi sore, tadi pagi. Ya. Kapan kamu ke rumahku? Jawabannya pasti waktu. Besok hari Minggu. Atau nanti pulang sekolah. Itu adalah untuk menanyakan waktu.
Kemudian saya teruskan, kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini untuk menanyakan jumlah. Kata tanya berapa bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Contoh, berapa jumlah teman satu kelasmu? Jawabannya 34 anak. Itu adalah untuk menanyakan jumlah. Ya. Kemudian kata tanya mana? Kata tanya mana dapat berdiri sendiri atau bersama-sama dengan kata depan di, ke, maupun dari. Contoh, mana rumahmu? Ini menanyakan benda. Rumah saya berada di desa Ngerompol. Atau rumah saya di desa Tegaron. Atau rumah saya berada di desa Tanjung Kalang. Itu menanyakan benda. Ini yang berada di depan. Kemudian ini yang disertai kata depan di. Di mana belajar kelompok dilaksanakan? Ini menanyakan tempat atau suatu tempat. Ini menanyakan tempat suatu benda atau tempat suatu kegiatan kita yang sedang berjalan. Di mana belajar kelompok dilaksanakan? Di rumahnya Mbak Zada, atau di rumahnya Mbak Yanti, atau di rumahnya Mbak Tita. Itu untuk menanyakan tempat, ya. Kemudian, kemana teman-temanmu bersepeda? Ini adalah untuk menanyakan tujuan. Jawabannya pasti tujuan, menanyakan tempat tujuan. Kemana teman-temanmu bersepeda pada hari ini? Ke lapangan, ke sawah, ke sungai, ya, dan lain-lain. Kemudian, dari mana mereka itu, teman? Menanyakan tempat berasal, ya. Itu. Kemudian yang kata tanya selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan atau proses atau cara. Contoh, bagaimana manusia bernafas? Ya, cara manusia bernafas itu bagaimana? Yaitu hidung menghirup udara dari alam bebas, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, kemudian masuk ke dalam laring, kemudian faring, bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus. Di sana nanti ada pertukaran karbon dioksida dan udara dan uap air, namanya di alveolus. Kemudian dikeluarkan lagi berupa sisa pembakaran, yaitu karbon dioksida. Itu adalah cara kita bernafas. Bagaimana cara membuat kue? Ya, bagaimana cara membuat kue? Contohnya bla 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 bla, bagaimana kita mengambil tepung, kemudian kita blender, dicampur dengan telur, dan bagaimana selanjutnya. Begitu ya. Sekarang kata tanya yang terakhir, yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa untuk menjelaskan atau memberi alasan sebab. Contoh, mengapa kamu datang terlambat? Alasannya mengapa? Mengapa kamu datang terlambat? Sepeda saya gembos, Bu. Mengapa kamu datang terlambat? Alasan, karena saya sakit, Bu. Tadi pagi muntah-muntah. Ya, ini adalah kata tanya mengapa. Kemudian tugasnya, jawab soal di bawah ini di buku tulis tema 2. Tulis soal dan jawabannya. 1. Buatlah pertanyaan beserta jawabannya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, berapa, mana, bagaimana, dan mengapa, masing-masing satu pertanyaan saja. Siapkan anak-anak? Sudah jelas pembelajaran di pagi hari ini? Semoga anak-anak bisa memahaminya. Tulis akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak aman di antara yang lainnya. Laksanakan
distancing, tetap di rumah saja. Salam sehat selalu. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.